Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel And Motive Tree, channel yang memperbincangkan seputar motivasi, inspirasi, dan pengembangan diri. Kali ini teman-teman saya ajak untuk kita ngobrol bersama atau bincang-bincang bareng di seputar tentang perjodohan atau pasangan hidup, calon pasangan hidup. Tahun sudah hampir berakhir, kalender akan segera berakhir di tahun yang ada sekarang ini. Tetapi jodoh atau teman, pasangan hidup, calon pasangan hidup belum nongol-nongol juga. Bagaimana ini? Oke, ya tentu ini bukan satu soal yang mudah ya untuk dijawab mengapa kemudian teman-teman sampai detik ini, sampai hari ini, teman-teman belum jelas arah siapa sebenarnya yang akan menjadi pendamping orang yang akan dibawa untuk menikmati sisa hidup yang ada. Salah seorang kawan saya datang kemudian bertanya, "Pak, mengapa eh, jodoh saya kok belum datang? Kok yang tadinya sudah mau hampir kami melangsungkan pernikahan, tetapi kemudian semua buyar dan sebagainya. Ini bagaimana, Pak?" Ya, ada lagi yang datang, "Pak, ini umur saya sudah lanjut ya. Ya, ini saya kok belum juga mendapatkan calon pendamping yang saya inginkan dan sebagainya. Bagaimana, Pak?" Ya. Ada banyak 1001 pertanyaan di seputar persoalan ini karena memang persoalan ini bukan barang-barang gampang ya, bukan hal-hal yang remeh-temeh, bukan hal yang sifatnya kerupuk ya, istilahnya seperti itu. Ini menentukan masa depan hidup. Jadi memang tidak bisa sama seperti kita membeli pakaian, memutuskan membeli rumah, membeli mobil dan yang lain-lain. Ini membeli ya, katakanlah belahan jiwa, membeli pribadi yang sangat menentukan nasib masa depan kita. Jadi memang wajarlah kalau teman-teman berada pada posisi kebingungan seperti itu. Tetapi kebingungan tidak harus terus berlama-lama, tidak harus terus-menerus menghantui teman-teman. Nah, teman-teman, yang perlu diketahui dalam hal ini, saya mencoba untuk membantu untuk dari sisi atau sudut pandang berpikir terkait dengan sebenarnya hukum pernikahan itu memenuhi juga hukum yang disebut dengan hukum transaksi ya. Mohon maaf, saya tidak menyatakan bahwa ini persoalan jual beli diri dan sebagainya, tapi ini sebenarnya ada hukum transaksi yang bekerja dari soal dengan siapa kita akan memutuskan hidup ya. Ini tentu Anda tidak akan sembarangan memutuskan dengan si A, si B, si C tanpa ada sebuah pertimbangan tertentu. Nah, disinilah market jual beli ini dalam tanda kutip teman-teman, mohon maaf, pasar jual beli ini terjadi ya, artinya hukum daya tarik, hukum tarik menarik, hukum nilai menilai itu terjadi ya. Hukum kalau nilai yang dirasakan dibutuhkan itu ada pada diri kita atau pada diri masing-masing, maka akan terjadi transaksi. Nah, hal ini juga bisa kita samakan teman-teman dengan apa yang disebut dengan hukum pengaruh, level pengaruh. Kalau saya meletakkan level pengaruh itu pada skor 1 sampai dengan 10, maka kalau Anda berada pada skor posisi 7, saya sangat yakin bahwa teman-teman tidak akan memilih seseorang yang nilainya di bawah 7 ya. Paling tidak minimal ya 7 ya, atau serak-seraknya ya 6 ya. Ke bawah itu tentu tidak akan menjadi daya tarik tersendiri bagi Anda untuk mau memutuskan mengambil atau mengajak dia untuk berjalan bersama dalam kehidupan pernikahan. Jadi orang-orang yang memiliki skor 7 selalu tertarik untuk mencari level yang lebih tinggi daripadanya ya. Nah, begitu sebenarnya kalau orang yang lebih tinggi tentu ingin lebih tinggi lagi. Soalnya di situ ya, yang nilai 7 mau yang 8, yang 8 mau yang 9, yang 9 mau yang ke-10. Nah, itu kan pada akhirnya tidak ketemu ya. Jadi saran saya adalah kalau Anda berada pada level 7, ya mari kita melihat bahwa nilai pada diri seseorang itu bisa saja 7, ya bagus kalau 8 ya, karena tadi saya katakan bahwa dia akan turun ke bawah. Jadi yang 7 boleh turun ke level 6 atau 6,5 dan sebagainya, itu kisaran seperti itu sehingga akan terjadi. Ya, ini yang disebut dengan kadang-kadang pemilih yang sangat perfect ya. Menjadi seorang yang pemilih yang sangat perfect ini kan sesuatu yang soal ya. Tidak ada yang perfect di dunia ini. Hari ini Anda bisa memandang itu sebatas kulit. Tetapi ketika kulit itu rusak, Anda kehilangan nilai itu. Dan itu berbahaya bagi kelangsungan pernikahan Anda. Nanti saya akan bahas soal-soal segi ini.
lebih jauh, lebih mendalam, lebih detail, dan lebih romantis ya dalam bahasa yang sangat lugas. Nah, teman-teman, jadi secara prinsip tadi ada dua yang saya kemukakan yang penting teman-teman ingat baik-baik. Pertama, ketahuilah bahwa Anda sedang berada pada posisi yang sangat strategis untuk memutuskan masa depan Anda dengan keputusan yang terbaik yang akan menentukan bagaimana jalan cerita kebahagiaan Anda di kemudian hari. Karena itu, Anda akan berbagi dengan siapa Anda akan berjalan, akan beriringan dalam hidup ini. Nah, dengan demikian Anda akan masuk dalam bursa transaksi, bursa hukum transaksi maksud saya ya, bukan Anda diperdagangkan atau memperdagangkan, tetapi ada mekanisme hukum alam bawah sadar yang bekerja, bahwa daya tarik seseorang itu merupakan pemicu atau trigger untuk dia tertarik pada Anda atau tidak ya, yang saya tadi sebutkan pada level yang namanya level pengaruh ya. Ini level pengaruh atau level nilai dari skor 1 sampai 10 ya. Anda jangan selalu bertransaksi dalam pengertian level 7 maunya yang ke-9, sebab Anda harus berpikir bahwa yang level 9 itu selalu berpikir mau yang ke-10. Jadi tidak akan ketemu ya. Jadi katakanlah plus minus plus 1 plus minus 2 ya, plus 1 plus minus 1 gitu maksud saya. Jadi Anda yang dituju bisa ya syukur-syukur mendapat nilai 8, yang 7 dapat nilai yang 6. Tetapi inti dari semua yang saya mau mengatakan tidak masalah. Seringkali orang yang punya nilai 6 itu, pasangan Anda itu suatu hari dalam perjalanan hidup justru bisa menunjukkan peningkatan nilai bukan hanya 7 tetapi 8 dan 9. Dan sebaliknya orang yang tadi awalnya Anda perkirakan atau memiliki nilai yang 8, 9 justru dalam perjalanan hidup itu turun ke bawah ya. Artinya kuncinya adalah nanti setelah Anda memutuskan pernikahan itu dengan standar yang sudah minimum itu bisa dimaksimalkan dengan Anda belajar banyak bagaimana seni membangun sebuah pernikahan yang baik, yang kuat, yang sungguh-sungguh tidak lagi diterpengaruhi lagi nanti oleh nilai-nilai yang seperti itu. Nah, teman-teman, so di akhir tahun ini coba redefine ya, definisikan kembali nilai-nilai Anda. Bagaimana kemudian Anda memandang nilai transaksi itu, yang tentu sekali lagi ya, mohon maaf saya tidak katakan Anda menjual diri, tetapi bahwa keberadaan diri kita itu memang diatur dalam satu mekanisme yang tidak kita sadari, yaitu hukum transaksi ya, hukum tarik-menarik, gaya tarik-menarik ya. Ini hukum magnetit ya, bahwa barang-barang itu akan menarik barang-barang yang memang punya kandungan daya tarik itu. Nah, teman-teman, ikuti saja ya channel ini. Kita akan bahas pelan-pelan, kita akan kupas, kita akan bongkar-bongkar bagaimana kita mempersiapkan diri menjadi salah seorang yang layak dan pantas untuk dinikahi. Kita ketemu dalam obrolan-obrolan selanjutnya di seputar motivasi, inspirasi, dan pengembangan diri. Salam and Motive 3.